Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Film tuh dapat dibilang bagus kalau kita sebagai penonton terkagum-kagum sama adegan yang ada di dalamnya kan? Nah, semakin berkembangnya teknologi, tentu banyak banget adegan-adegan keren yang mungkin kita nggak pernah kepikiran gimana cara buatnya. Contohnya aja, kayak yang bakal kita bahas kali ini. Nah, daripada semakin penasaran, hai, aku Jenny dari Calon Sarjana, dan inilah beberapa teknologi green screen paling keren yang bakal bikin adegan film jadi ultra realistis. BTW, kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa kasih likes, share, dan juga subscribe-nya ya teman-teman. Nomor 10. Welcome to the Jungle. Jumanji Welcome to the Jungle yang rilis pada tahun 2017 lalu ini ada adegan yang bisa dibilang ribet banget sih untuk dibuat. Kalian inget nggak waktu The Rock lompat dari sepeda motor di tebing terus lompat ke atas patung raksasa ini? Wow. Gerakannya kelihatan mulus banget kan? Nah, behind the scene-nya tuh sebenarnya pengerjaannya lumayan ribet karena sutradaranya harus bangun patung 40 meternya jadi beneran dan syuting beberapa kali untuk tiap adegannya. Shoot yang pertama udah jelas waktu The Rock naik motor sambil terbang terus mendarat di moncong penternya ya. Mereka tuh beneran terbang loh, tapi motor dan juga The Rock-nya dikasih kabel gitu. Selain untuk faktor keamanan, kabel-kabel yang kita lihat ini sebenarnya udah diprogram supaya setiap kali ngulang adegannya selalu mendarat di tempat yang sama. Mungkin kalian bertanya, tapi kan ada adegan yang lempar kait. Nah, untuk adegan itu, syutingnya dilakuin terpisah seperti ini ya guys. Motornya gerak di atas sebuah plafon dan The Rock-nya tinggal lemparin tali kaitnya beberapa kali. Udah deh, tinggal diambil mana yang paling bagus. Padahal scene-nya gak nyampe 30 detik loh. Gak nyangka kan seribet itu bikinnya? Nomor 9. Tom Holland. Kalau ditanya adegan paling memorable yang ada di film Uncharted itu apa, aku sih bakal bilang ini. Oh, crap! Nah, tapi kalian tahu nggak sih kalau dalam pembuatan scene itu Tom Holland nggak pakai stuntman sama sekali loh. Tapi itu emang nggak beneran lompat dari pesawat ya. Jadi scene ini dibuat di blue screen yang udah didesain sedemikian rupa. Katanya sih ini tuh adegan paling susah yang pernah dilakuin sepanjang karir filmnya. Soalnya ribet banget ya karena dia tuh harus muter-muter di udara sebanyak 17 kali. Nah, untuk bagian ini dia tuh juga harus beneran lompat ya guys. Berarti capek banget kan? Dan butuh waktu 1 minggu untuk bikin adegan ini jadi terlihat realistis banget loh. Tapi yang paling menarik dari semua menurut aku waktu dia ketabrak sama mobil Mercy merah sih. Kalian kira beneran ketabrak ya? Lihat dulu deh. Beneran ketabrak dong ternyata. Cuma nggak pakai mobil beneran ya teman-teman. Nomor 8. Home Alone. Sekarang kita bakal ngeliat gimana kalau alat-alat syutingnya belum secanggih sekarang dari film Home Alone. Ingat nggak waktu adegan Kevin mau ketabrak mobil? Hey, watch out! Nah, pasti banyak kalian gak sadar kalau adegan ini sebenarnya di syuting mundur ya guys. Coba deh perhatiin. Lihat ya gerakan shell-nya. Kelihatan banget kan kalau ini tuh di rewind. Ya, tujuannya jelas lah ya, supaya aktornya aman selama proses syuting. Terus adegan kedua yang menurut aku keren tuh waktu si penjahat masuk ke rumah terus kepalanya kebakar. A dead kid. Gimana coba cara bikin adegan kayak begini sementara CGI belum secanggih sekarang di tahun itu? Pakai trik kaca ya guys jawabannya. Jadi kalau menurut Film Focus, mereka meletakkan selembar kaca di depan kamera dengan sudut 45 derajat. Terus di pantulan kaca ini mereka udah menyiapkan ruangan super gelap yang di dalamnya ada obor dengan api beneran serta kepala manekin. Nah, waktu obornya menyala, pantulannya bakalan tetap kerekam di kamera seolah-olah kena ke kepala penjahatnya deh. Nomor 7.
Frozen in Time. Pernah mikir nggak adegan nge-freeze di film tuh gimana sih buatnya? Udah pasti pakai CGI lah, gitu kan kalian mikirnya? Ya, buat bikin satu scene pakai CGI tentu butuh modal yang sangat banyak ya. Kalau scene-nya nggak ribet-ribet banget, ternyata para sutradara handal tuh punya trik khusus loh guys. Buat yang nonton Worst Person in the World, freeze tuh udah jadi kayak hal yang sering muncul ya. Pertama, adegan di dapur ini. Kok bisa ya kopinya nggak tumpah padahal posisinya lagi nuang kayak begitu? Jawabannya ya pakai prop khusus. Untuk tungku kopinya, bagian buat numpahinnya ditutup pakai perban bening. Jadi gerakan kopinya tetap kelihatan natural waktu gerak lagi. Begitu juga sama orang-orang yang diem ini ya guys. Mereka tuh bukan orang bohongan. Orang-orang ini tuh beneran, tapi sepedanya yang dikasih stand khusus supaya bisa tetap berdiri seperti itu. Nah, kalau manusianya mah mungkin gampang ya disuruh untuk diam. Anjingnya gimana tuh cara ngajarinnya? Ya, kalau buat anjing, mereka sebenarnya nggak pakai hewan asli ya, tapi pakai props mesin anjing. Cara kayak begini bakalan jauh lebih murah kalau dibandingin pakai CGI kan? Nomor 6. Underworld. Masih soal tipuan dan juga trik nih ya guys. Kali ini caranya sering dipakai sama banyak film yang bikin seolah-olah orang bisa berlari dengan kecepatan luar biasa. Contoh paling gampangnya kita lihat dari film Underworld deh. Ingat sama adegan dia ngejar mobil ini? Nah ternyata tekniknya adalah dengan menghubungkan sabuk conveyor yang tersembunyi ke mobil. Makanya aktor itu berlari di atas sabuk conveyor ini yang bikin larinya jadi jauh lebih cepat dibandingkan mobil yang bergerak itu kan? Nomor 5. Terbang dan mendarat. Kalau sebelumnya kita udah bahas trik lari, sekarang ada trik untuk bikin aktornya bisa kelihatan kayak terbang beneran nih guys. Ada banyak cara sih untuk bikin adegan ini, dan kebanyakan sekarang udah jelas menggunakan mesin robot dan juga CGI ya yang canggih. Cuma kalau ngomongin robotnya ada berbagai macam bentuknya juga nih. Kita mulai dari adegan pas Wanda terbang ini ya. Mereka nggak pakai robot guys, tapi menggunakan tali sling yang diikat kepada pinggang. BTW ini tuh kuat banget ya dan terjamin aman kalau kata aktor-aktor di sana. Nah untuk adegan mendaratnya alatnya pun beda lagi nih. Modelnya mirip seperti jungkat jungkit yang bikin gerakannya bisa lebih stabil. Dengan alat satu ini pemerannya cuma tinggal bergaya doang supaya bikin adegannya sangat nyata ya. Beda lagi nih ya sama adegan film Black Widow. Mereka nggak pakai tali ya, melainkan pakai robot bernama Robomoko Arm. Dengan alat ini gerakannya tuh bisa lebih luwes gitu ya guys. Terbangnya nggak lurus-lurus doang kayak kabel tadi. Cuma buat bikin di kamera kelihatan nyata, tentu keahlian akting dari pemerannya harus benar-benar sempurna. Jadi meskipun udah pakai alat canggih, kemampuan akting juga tetap diperlukan lah. Nomor 4. Matrix. Film Matrix ini udah tua loh karena sekarang umurnya udah 26 tahun. Cuma aku sih nggak pernah bosen-bosen dan selalu nonton filmnya sih jujur. Banyak adegan di sana yang bikin aku bertanya-tanya ya guys, soalnya ini gimana deh cara buatnya? Nah salah satu yang paling terkenal ya adegan tembak-tembakan ini. Karena aku baru tahu kalau kameranya tuh muter dan dibikin begini guys. Dan selama proses pembuatannya, tim di belakang layarnya udah nyiapin ruangan khusus seperti ini loh. Mau adegan yang ini? Ataupun yang ini, di syutingnya di green screen yang sama ya. Nah di ruangan tersebut di temboknya tuh udah ditempelin 120 kamera. Jadi kamera ini bakal ngambil foto secara berurutan yang nantinya bakal dimasukin ke editan dan kelihatan kayak gambar bergerak. Nomor 3. Carry On. Aku selalu bingung sih kalau ngeliat ada adegan action di dalam mobil, cara mereka tuh ngambilnya kayak gimana ya? Nggak mungkin dong di mobil beneran, sempit banget kan soalnya. Nah setelah aku cari-cari tahu untuk film Carry On sendiri, mereka tuh pakai blue screen gitu ya guys. Cuma untuk interior mobilnya dibikin semirip mungkin seperti mobil beneran. Go! Here!
go! Dengan cara ini, kameramennya jadi bisa lebih leluasa untuk mengambil angle-nya. Pantes aja bisa keren banget, tapi kalau kayak begini, editornya yang PR pasti kan? Nomor 2. Jurassic World 2015. Waktu pertama kali dibuat, film Jurassic Park masih pakai cara manual di mana mereka bikin dinosaurusnya menggunakan animatronik. Cuma setelah 14 tahun berselang, berkat teknologi yang semakin canggih, cara syutingnya pun berubah ya guys. Di film Jurassic World, Velociraptornya terlihat sangat nyata kan? Nah, daripada pakai robot kayak dulu yang mana gerakannya sangat terbatas, sekarang mereka tuh pakai orang beneran yang dipasangin alat. Dengan kayak begini, gerakan dinosaurusnya bisa kelihatan lebih nyata kan? Kelihatan banget kan guys bedanya? Nomor 1. Squid Game, Red Light, Green Light. Dan di nomor terakhir kita bakal melihat film yang lagi viral, apalagi ya kalau bukan Squid Game. Nah, tapi yang kita bahas kali ini khusus adegan Red Light, Green Light-nya ya guys. Jadi untuk syuting bagian itu, mereka tuh siapin ruangan blue screen yang super besar. Nanti para kameramennya bakal ngikutin secara manual ke aktor yang mau diambil gambarnya. Untuk adegan ketembaknya sih itu kemampuan acting para aktornya ya. Terus kalau ada yang salah gimana tapinya? Ya kalau ada yang salah ngulang kayak begini ya guys. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.